Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Puspitasari dengan NIM 11201031 kelas MA 20B2, mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen Pak Purwanto SEMM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko dengan 4 pembahasan. Yang pertama, definisi resiko menurut ISO 31000 tahun 2018. Yang kedua ada prinsip-prinsip, yang ketiga kerangka kerja, dan yang keempat proses manajemen resiko. Untuk pembahasan yang pertama, definisi resiko menurut ISO 31000 tahun 2018. Resiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efeknya adalah penyimpangan, deviasi, dan sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya. Istilah dan definisi. Sumber risiko adalah suatu unsur atau elemen yang sendiri atau bersama-sama dengan elemen lain yang mempunyai potensi untuk menimbulkan risiko. Peristiwa atau event yaitu suatu kejadian atau perubahan suatu kondisi tertentu. Kemungkinan atau likelihood yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu. Konsekuensi yaitu suatu hasil dari peristiwa yang mempengaruhi sasaran. Dan yang terakhir, pengendalian atau control yaitu upaya untuk mempertahankan dan atau memodifikasi risiko. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Prinsip-prinsip manajemen risiko dimulai dari value creation and protection atau penciptaan dan perlindungan nilai. Diawali dengan integrated atau terintegrasi, yaitu manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Lalu ada structured and comprehensive, yaitu pendekatan terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Customized yaitu kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Inklusif yaitu keterlibatan yang tepat waktu dan menyesuaikan dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Dynamic yaitu manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Best available information. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Human and cultural factors. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Dan yang terakhir, continual improvement yaitu manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Pembahasan yang ketiga yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan kerangka ini adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Kerangka kerja dimulai dari leadership and commitment atau kepemimpinan dan komitmen. Diawali dengan integration, design, complementation, evaluation, and improvement.
Integration agar manajemen risiko semakin terintegrasi. Usulan unit manajemen risiko disetujui oleh direksi, sosialisasi dan pemberlakuan sesuai strategi dan rencana manajemen risiko, penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko, evaluasi berkala atau sewaktu oleh internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan. Hasil evaluasi dan usulan perbaikan pengembangan, rumusan unit manajemen risiko disetujui oleh direksi dan perbaikan atau pengembangan oleh pihak terkait. Pembahasan yang terakhir yaitu proses manajemen risiko dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi risiko merupakan suatu proses secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Yang kedua, analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Yang ketiga, evaluasi risiko adalah proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pengendalian risiko adalah tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan yang kelima, mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Proses manajemen risiko dimulai dari scope, konteks, and kriteria, mencakup seluruh risiko yang mungkin ada, batasan sumber risiko, dan ukuran-ukuran. Risk assessment mencakup profil risiko perusahaan yang terdiri dari risk identification atau risiko yang relevan untuk organisasi, risk analysis, besarnya risiko yang dihadapi, dan risk evaluation, risiko yang harus ditindaklanjuti. Untuk risk treatment, itu risiko terkendali organisasi. Communication and consultation, design versus praktik, ekspektasi versus realita. Monitoring and review, mencakup rencana versus progress, target versus capaian. Dan yang terakhir, recording and reporting, yaitu progress, praktik, realisasi, capaian, atau pelaksanaan, keluaran sampai dengan hasil. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.